Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Dalam pertemuan kali ini saya akan coba membahas tentang administrasi tata usaha yang berada di lembaga pendidikan, di mana ini merupakan tugas ujian akhir semester pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Dari bab 1 pendahuluan saya coba akan membahas tentang tata usaha, bagaimana unsur administrasi ini hanya dipandang sebagian orang adalah sebagai kegiatan catat mencatat dan tulis menulis pada suatu lembaga pendidikan, padahal selama ini administrasi hanya juga dipandang sebagai kegiatan tulis menulis, yang ini tentu bukan tidak beralasan. Secara fisik kegiatan administrasi memang banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis, baik itu menggunakan tangan ataupun menggunakan mesin tik dan bahkan itu komputer. Dan bahkan yang keteluruan lagi bahwa administrasi hanya dipandang sebagai kegiatan pendukung saja dalam melengkapi kegiatan yang ada di lapangan. Masuk pada poin yang kedua adalah tinjau pustaka. Tentang administrasi itu berasal dari kata ad dan ministre, yang berarti membantu, melayani, dan memenuhi. Di Indonesia kita mengenal dan memahami tentang administrasi dari dua bahasa yang berbeda dan makna yang berbeda pula. Pertama, administre, yaitu dari bahasa Belanda yang kita kenal sejak awal masuknya pengaruh sistem administrasi publik klasik, yaitu sistem administrasi negara Perancis dan sistem administrasi negara Eropa kontinental yang dibawa oleh pemerintah jajahan Belanda. Istilah administrasi ini dalam bahasa Belanda mencakup pengertian stelselmatig, pleging, and verwerking van PGP. GGP dalam bahasa Indonesia disebut tata usaha atau administrasi dalam arti sempit. Administrasi sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa Inggris digunakan istilah clerkwork atau paperwork. Menurut Syagian dalam Sapitri 2022.9, administrasi didefinisikan sebagai seluruh proses kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Banyak pengertian administrasi yang dikemukakan oleh para ahli administrasi. Ada pengertian administrasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit. Dan bahkan ada juga yang mengartikan sebagai proses sosial. Nah, dalam pengertian ini, dalam bukunya, dalam pengertian luas menurut Musanef tahun 1996, dalam buku Manajemen Kepegawaian di Indonesia menyebutkan bahwa administrasi adalah kegiatan suatu kelompok manusia melalui tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang bisa disebut sebagai fungsi administrasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli seperti Henry Fayol, Harold Kohns, George R. Terry, dan lain-lain. Nah, diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan fungsi pengawasan. Salah satu bentuk rumusan pengertian administrasi secara luas yang sederhana antara lain bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dalam pengertian sempit, sebagaimana yang dikemukakan oleh Suwarno Handayaningrat tahun 1996 dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, administrasi adalah
Suatu kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya. Intinya bersifat teknis ketatausahaan. Nah, selanjutnya dalam makalah ini saya coba mengartikan administrasi dalam pengertian sempit sebagai ketatausahaan. Meskipun sebenarnya ada administrasi dan ketatausahaan mempunyai arti yang jauh berbeda, tapi penulis dalam hal ini mengartikan administrasi dengan ketatausahaan masih mempunyai keterkaitan yang erat dengan organisasi. Sebagaimana dikemukakan, kerjasama sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih ataupun kelompok yang mencapai suatu tujuan yang diperlukan adanya suatu wadah yang disebut dengan organisasi. Kemudian konsep yang kedua tentang organisasi ini adalah organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu, karena organisasi merupakan tempat pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen, tentu dengan adanya komitmen tertentu. Ada begitu banyak para ahli yang memberikan pendapat tentang organisasi. Salah satunya adalah Siagian dalam Andri 2015 yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan ikatannya tersebut, yang dapat beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau beberapa kelompok orang itu disebut bawahan. Selain pengertian di atas, menurut Siagian itu pada bukunya di tahun 2008, hakikat organisasi itu dilihat dari 2 sudut pandang. Sebagai proses, di mana ketika organisasi dipandang sebagai proses, maka organisasi akan menyoroti interaksi antara orang-orang di dalam organisasi tertentu. Kemudian Makmur 2008 halaman 108, organisasi terdiri dari 2 bagian besar. Pertama, organisasi sebagai wadah ataupun tempat. Kedua, organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan dilaksanakan.